Anda akan percaya kepada Nabi, Rasul yang silsilahnya jelas. Ini Bang Juma menjawabnya berapa menit Bang? 5 menit apa 3 menit? 5 menit karena ditanya kan. Beliau nanti Oh iya, juga siap. 5 menit gitu. Oh iya Bang, oke silakan. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW itu berkata di dalam pengajarannya kepada para sahabatnya, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah memberitakan tentang nasabnya beliau. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Ibrahim adalah Ismail, Kinanah dari Bani Ismail, dia pilih Quraisy dari Bani Kinanah, dia memilih Bani Hashim dan Quraisy, dan dipilihnya aku Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Nah, kalau kemudian kita melihat dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, pada setiap masanya, hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan. Itu Rasulullah Muhammad SAW yang menguraikan itu. Kalau saya sebutkan kemudian apa yang diuraikan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, waktu saya tidak akan habis untuk menjelaskan nasab atau silsilah beliau. Bahkan sampai Nabi Adam pun di Sirah Nabawiyah itu lengkap. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai Anda tidak percaya, kami tidak punya kewajiban kemudian untuk Anda percaya. Kebenaran itu datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, yang mau kufur ingkar silakan ingkar. Tidak ada paksaan dalam Islam. La ikraha fiddin. Permasalahannya sekarang adalah kita berbicara tentang Nabiullah yang datang kepada Bani Israel, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yasua, dalam bahasa Aram disebut Isa, dalam bahasa Arab disebut Isa. Yesus ini entah dari mana. Ya. Nah, kalau kemudian Anda berbicara mengenai hukum Tuhan, di awal tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel membawa ketetapan, membawa hukum-hukum, membawa ketentuan, aturan main Tuhan yang harus berlaku kepada Nabi Musa dan juga kaumnya. Finalnya di situ. Nah, di dalam kitabnya orang-orang Yahudi pun sama. Mereka dituntut kemudian untuk menjalankan aturan Tuhan. Tidak boleh dibatalin. Nah, yang jadi permasalahan ajaran Kristen yang muncul, mencamplong masuk ke agama orang, lalu kemudian mengatakan kitab itu sudah dibatalkan, aturan itu sudah dibatalkan, dengan cara Nabi yang datang kepada Bani Israel itu mati terkutuk. Ini yang Anda tidak bisa jelaskan. Kenapa Tuhan Anda itu harus mati terkutuk? Oh, untuk membatalkan hukum-hukumnya sendiri. Ini ajaran dari mana datangnya? Sedangkan kitabnya orang Yahudi, saya kasih contoh, Yosua 22 nomor 5, jelas dikatakan, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni, 1, mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya kepadamu. 2, ketiga, tetap mengikuti perintah-perintahnya. 4, berpaut padanya. 5, berbakti kepadanya. 6, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini perintah. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia mati terkutuk? Makanya Islam datang meluruskan fitnahan itu. Nabi Isa alaihissalam datang untuk membersihkan segala fitnahan itu terhadap dirinya. Dialah yang akan menjadi hakim bagi kalian. Lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum-hukum. Ini adalah ajaran Al-Quran. Seirama dengan apa yang ada di dalam kitab Yosua. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Itu perintahnya. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau agar engkau menyampaikan risalah dan firmanku kepada Bani Israel. Sebab itu berpegang teguhlah kepadanya
Dan kepada kaumnya pun diperintahkan berpegang teguhnya kepada perintah Tuhan. Ternyata Yosua 22 nomor 5 juga berbicara kayak begitu. Lalu Kristen masuknya di mana? Kristen masuk dengan menggunakan Yesus sebagai tameng penghapus ketentuan-ketentuan Tuhan yang ada kepada Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ini yang Anda harus selesaikan, tuntaskan. Kenapa demikian? Ajaran Tuhan kenapa dikatakan sebagai kutukan? Makasih. Oke, thank you Bang Zuma. Jadi sebentar bang, jangan langsung ini kan. Jadi Saya bertanya, ini giliran Bang Roti Kehidupan untuk membantah. Nanti setelah itu, setelah Bang Roti Kehidupan bantah 5 menit, Bang Zuma diperkenankan untuk bertanya. baik, Deal? silakan. Silakan Bang, untuk sanggahannya Bang. Oke. Jadi Bang Zuma ini tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Sangat jelas. Yang saya tanyakan tentang siapakah yang dipersembahkan. Kalau Ismail yang dipersembahkan berarti saya percaya dengan Taurat yang ditulis oleh Al-Quran. Bang Zuma tidak menjelaskan tentang silsilah itu. Tentang kalau memang Ismail yang dipersembahkan berarti silsilah Ismail lah yang dituliskan. Nabi-nabi itu yang dituliskan. Dan melalui jalur keturunannya Ismail. Dan itu Bang Zuma tidak menjelaskan. Dan bahkan Bang Zuma mengatakan bahwa itu saya akan menjelaskan panjang kali lebar. Itu alasan. Bagi saya itu sebuah alasan. Dia tidak bisa menjawab itu. Jadi hanya tertulis di dalam Alkitab itu jelas tentang silsilah tentang Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf sampai kepada Nabi Sulaiman yang dikatakan Salomo itu. Itu jelas, itu darah keturunannya siapa? Sampai pada Eliakim, sampai pada Zadok, sampai pada Akim, sampai pada Eliezer, sampai pada Yakub, sampai pada Yusuf. Itu siapa semua? Melulu keturunan siapa? Keturunan Isa. Bukan Ismail. Jadi ngapain saya harus percaya Al-Quran, Taurat di dalam Al-Quran? Yang jelas-jelas tidak ada. Bukan ditulis menurut keturunan yang akan dipersembahkan. Yang dipersembahkan. Bukan. Bang Zuma tidak menjawab itu. Yang kedua, Bang Zuma selalu mengatakan menghapus hukum Taurat. Menghapus hukum Taurat. Lah siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong bilang menghapus hukum Taurat? Kami tidak pernah mengatakan dan Alkitab juga tidak pernah mengatakan bahwa Yesus menghapus hukum Taurat. Tidak pernah. Tapi Bang Zuma ini seolah-olah mendoktrin orang-orang di bawah bahwa Yesus itu menghapus hukum Taurat. Jadi jangan membodoh-bodohi. Tetapi Alkitab sendiri menegaskan Yesus tidak menghapus hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya di dalam Yohanes pasal 4 firman Tuhan jelas tertulis bahwa saatnya sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar bukan menyembah lagi di dalam roh dan kebenaran, menyembah lagi gunung atau batu, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi menyembah sebuah aturan-aturan seperti itu, tidak. Tetapi sudah genap. Sudah ada dalam sebuah penggenapan bahwa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi hukum Taurat itu dihapus gak? Enggak. Tapi digenapi di dalam Kristus itu sendiri. Makanya Bang Zuma mengatakan di dalam Matius pasal 5 tadi. Di dalam Matius pasal 5. Saya harus kejar terus ayat ini. Karena dia yang bawa ayat ini. Matius pasal 5 ayat 20 tadi. Dia tegas mengatakan satu ion pun orang Farisi dan orang Taurat tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Dan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mengatakan orang itu kafir harus dibawa ke dalam mahkamah agama. Jelas tertulis. Tidak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat itu, tidak ada bisa. Bahkan Muhammad sekalipun tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu. Harus dirajam, ya dirajam. Makanya itu Yesus datang menggenapi semuanya. Menggenapi hukum Taurat itu. Karena makanya dia bilang, akulah Tuhan atas hari Sabat itu sendiri. Akulah Tuhan atas hukum Taurat itu sendiri. Itu jelas dia mengatakan itu. Salahnya di mana dengan ayat-ayat? Jadi Bang Zuma jangan asal berbicara tanpa membunyikan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat lanjutan yang lain. Itu fatal Bang Zum. Itu Bang Azuma bukan berbicara eksegesis. Jadi kebanyakan kaum muslim ingin mengkritik orang Kristen, dia nggak mengeksegesis, tapi dia menaruh otaknya itu di dalam isi Alkitab itu. Makanya Alkitab dengan tegas mengatakan seperti apa? Satu isi dunia ini tidak sanggup menuliskan tentang firman Allah. Itu jelas. Apalagi otak Bang Zuma yang kecil itu mau masuk dalam firman Allah, itu tidak mungkin. Jadi saya tegas mengatakan, Alkitab tegas mengatakan Tuhan Yesus datang
bukan untuk menghapus hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Bahkan Muhammad sekalipun tidak sanggup menjalankan hukum Taurat itu. Maka dari itu Kristus datang untuk siapa? Untuk saya, untuk Bang Zuma, bahkan untuk Nabi, bahkan untuk Rasulnya Bang Zuma, Muhammad itu. Dia harus menggenapi itu supaya Muhammad itu diselamatkan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mati di atas kayu salib. Jangan kejar-kejar terus di dalam Galatia pasal 3. Bang Zuma yang membawa di dalam Ulangan pasal 21 ayat 23. Itu penggenapan di dalam Galatia pasal 3. Bahwa terkutuklah orang di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Ulangan itu ditulis oleh para nabi. Dan digenapi oleh Yesus itu sendiri. Jadi jelas di dalam Alkitab. Yesus datang untuk menggenapi semua yang ditulis oleh para nabi. Haleluya, amin. Oke, jadi sebelum Bang Juma bertanya, di sini ada 3 poin yang dibawakan oleh Bang Roti Kehidupan. Yang pertama, Bang Juma nggak menjelaskan silsilah Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada baginda Nabi dari sisi Ismail. Terus Bang Juma tidak menjelaskan siapa yang menghapus hukum Taurat karena Yesus tidak mengatakan itu. Yang ketiga, tadi Bang Juma membawa Matius 5 ayat 20. Nah, Bang Juma tidak menjelaskan, padahal di situ sudah dijelaskan ayatnya menurut Bang Roti Kehidupan. Nah, ini kesempatan Bang Juma mau bertanya atau mau menjawab lagi nih, Bang? Kira-kira. Bang Juma. Saya tanggapi, Bang. Saya tanggapi. Oh, tanggapi 3 menit, Bang ya. Siap, siap. Iya, Oke, Bang. baik. Jadi gini, Bung. Kalau saudara saya ini meminta silsilah baginda Rasul Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim lewat perjanjian lama, itu mustahil. Karena kitabnya Nabi Musa datang kepada bangsa Tegar Tengku. Bagaimana mungkin kemudian dia pemilik kitab membiarkan nama Ismail dan keturunannya sampai kepada Nabi yang datang di luar Bani Israel? Mana mungkin. Jangankan baginda Rasul Muhammad SAW, Yesus yang kalian katakan mati terkutuk di atas tiang salib aja itu nggak diterima, Bung. Jadi jangan mimpi. Standar yang Anda gunakan itu standar apa itu ya? Standar omong kosong. Tapi kalau Anda berbicara mengenai internal Islam, sekarang saya sudah menjelaskan tadi. Dalam sirah Rasul Muhammad SAW diterangkan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Syaibah bin Hashim, lalu kemudian bin Umar bin Abdul Manaf, lalu kemudian bin Mikrah, bin Kusai, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, sampai kepada Ismail, sampai kepada Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Runut diceritakan tuh. Itu di sirah Nabawiyah. Kalau Anda berbicara mengenai silsilah. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai siapa yang dikurbankan, apakah Isa, apa Ishak, atau Ismail? Kami dalam hal ini agama langit, Yahudi dan juga Islam tidak pernah ribut tentang itu. Kristen ini siapa? Kenapa ribut tentang siapa yang dikorbankan? Yang pasti orang Kristen kudu wajib tahu yang diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan itu adalah anak tunggalnya Abraham. Bukan anak tunggalnya Sarah. Anak tunggalnya Sarah ya Ishak. Tapi yang diminta anak tunggalnya Abraham. Siapa anak tunggal Abraham? Ayo. Ismail. Tapi di kitab kalian Ishak. Emang kitab kalian itu firman Tuhan? Atau terjemahan? Terjemahan itu bahasa manusia. Apapun bisa diterjemahkan di dalam. Apapun bisa dituliskan. Itu satu. Kedua, kitab kalian itu datang kepada bangsa Tegar Tengku. Musa mengatakan, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti setelah aku mati. Lah Musa dengan kitabnya Kristen yang ada hari ini itu jaraknya hampir 3.000 tahun. Yang kamu pegang sekarang itu. Bukan hampir 3.000 tahun, hampir 4.000 tahun. Bagaimana mungkin kemudian itu yang Anda jadikan sandaran untuk menilai siapa yang dikorbankan. Tapi yang pasti yang saudara harus pahami adalah kejadian pengorbanan itu terjadinya di Beersheba. Bukan di Hebron. Ismail dan ibunya Hagar berada di Beersheba. Prosesi pengorbanan di Beersheba. Abraham kembali ke Beersheba.
bukan kembali ke Hebron. Sarah dan Ishak di Hebron. Matinya Sarah, Abraham datang sebagai orang asing. Dia membeli tanah untuk menguburkan istrinya. Artinya bahwa Sarah dan Ishak itu ditinggal sama Abraham berdasarkan Bible. Dia tinggalnya di Beersheba bersama anak kesayangannya Ismail dan juga istrinya Hagar. Itu poin. Kalau Anda minta dijelaskan, tolong kasih saya waktu nanti atau sesi berikutnya, saya akan buktikan bahwa anak tunggal yang disalib yang dikorbankan itu adalah Ismail berdasarkan kitab Anda. Nanti sesi lain. Tapi kalau hanya ini saya katakan kepada Anda, pahami saudaraku bahwa yang diminta Tuhan untuk dikorbankan adalah anak tunggal. Kalau Anda ngerti tunggal, Anda akan tahu itu. Lalu kemudian berbicara mengenai kata kafir. Orang yang berkata kafir akan ditempatkan di neraka. Anda harus terima berarti Paulus itu kudu wajib di neraka. Kenapa? Paulus yang mengajarkan dalam Galatia 2 nomor 14 bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, sekarang coba Anda ngaca. Periksa tuh yang dibawa si Uco. Sunat atau dia menghelm? Kalau dia tidak sunat, masih pakai helm, berarti Anda hidup secara kafir. Kata siapa? Kata Paulus, Galatia 2 nomor 14. Hati-hati berargumen. Oke? Apalagi yang Anda ingin bahas? Tentang apa lagi? Matius 5 nomor 20. Matius 5 nomor 20 sangat jelas. Hidup keberagamaan halus lebih sempurna dari ahli Taurat. Artinya, kalau dibatalkan Taurat itu bagaimana bisa sempurna? Nggak akan bisa sempurna. Makanya kalian tidak diikutkan di dalam prosesi ibadahnya orang Yahudi. Kalian di luar garis. Oke, Bang. Begitu saudaraku. Kasih. Thank you. Jadi Bang Roti Kehidupan, Bang Juma udah menjawab. Nah, tadi katanya kalau dalam sisi Al-Bahm itu adalah mustahil ya kalau sampai kepada itu. Terus itu penjelasan juga ada di Sirah Nabawiyah. Terus untuk tentang kafir tadi, Bang Juma udah menjelaskan bahwa itu kafir itu hanya tempat pada orang-orang yang ini ya, di neraka ya. Nah, jadi sekarang kita berikan kepada Bang Roti bagaimana? Masih mau menyanggah atau bagaimana? Ini saya bilang jedar, cuaks gitu. Tunggu Bang. Kenapa Abang saya masih bilang mau, jedar? Bang, sebentar Bang. Bang, sebentar. Nah. Abang mau menyanggah atau menyerahkan Bang Juma untuk bertanya? Saya mau menyanggah lagi karena pertanyaan saya menyanggah tidak ya. dijawab. Tadi sudah loh Bang. Apa yang sudah? Apa Dia yang tidak sudah? menjawab. Sekarang Tadi dia menjawab. mengatakan silsilah itu sampai pada Abraham, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa Abraham itu kan pasti anak Daud. Nah, anak Daud itu pasti anak Salomo. Dan dia Bang Roti. tidak memperanakan Rahabeam, dan jelas silsilahnya aku tidak dengar jelas tadi. tertulis di dalam Al-Qur'an. Bang Roti. Sebentar, Pak Roti. Dan saya mengatakan Tadi Bang Juma semua juga ada tidak miss. menjawab itu. Bang, bentar dulu Bang, bentar dulu. Tadi kan udah jelaskan Bang Juma, kalau dalam model silsilah Abraham sampai kepada Ismail dan ke baginda itu, menurut Bang Juma itu mustahil karena Nabi Musa dan Abraham itu adalah penyembah apa? Tegar tengkuk ya Bang Juma ya. Nah, itu udah jelas. Terus tadi soal kafir dalam Matius 5 ayat 20 tadi juga udah jelaskan Bang Juma. Gitu berdasarkan Galatia 2 ayat 14. Nah, berdasarkan jawaban dari Bang Juma Ya, ini tadi, betul, Bang Roti betul. Kehidupan mau menyanggah atau tidak? Saya menyanggah. Oh, menyanggah, Tadi Bang silakan. Juma bisa udah Karena yang saya tanyakan dia tidak menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan Iya, saya. Udah loh Bang, itu pertanyaan jawabannya udah dijelaskan beliau udah. walaupun Tadi Tetapi Bang Juma itu menurut sudah Al-Quran, Bang. menjawab. Saya tidak akan membenarkan Al-Quran Iya, untuk masuk di dalam Alkitab. begini Bang Roti Kehidupan. bukan Betul. gitu Pak Roti. Bang Roti tidak gini, Definisinya saya jelaskan Bang ya. Juma Saya jelaskan itu ya. adalah pada waktu tuh bilang bahwa anak tunggalnya itu Ismail. Enggak, Nah, begini aja Bro orang Kendi, Yahudi. Begini aja Bro Kendi. Jawaban Bang Juma itu yang tadi yang dijelaskan tadi dari pertanyaan Bro Roti Kehidupan, kalau nggak cocok disanggah aja pakai ayat. Jadi kan enak, nyambung dia. Oke? Oke. Silakan. Nah, thank you. Saya akan sanggah pakai ayat ya. Ya. Makanya saya bilang Bang Zuma mengatakan bahwa Alkitab itu bukan termasuk firman dari Allah, itu kata Bang Zuma. Tetapi saya akan sanggah ini. Saya mengatakan Alkitab itu satu-satunya firman dari Allah, bukan salah satu firman dari Allah. Saya percaya itu. Saya mengatakan Alkitab itu kanon tertutup. Saya ingin menyanggah bahwa
Apa silsilah yang disampaikan oleh Bang Zuma itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya sanggah pakai ayat-ayatnya. Di dalam Matius pasal 1, itu jelas. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Dan saudara-saudara, Yehuda memperanakan Peres dan Zeras dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amindab, Amindab memperanakan sampai seterusnya, sampai pada janji Mesias itu. Yakub memperanakan Yusuf. Sampai pada di situ. Nah, ini jelas bagaimana janji Allah itu melalui keturunannya Ishak, Allah Yakub, Allah Yusuf. Orang Islam mempercaya Allah Yakub, Allah Yusuf, mereka percaya. Tapi mereka tidak mempertanyakan Yakub dan Yusuf itu keturunannya siapa. Mereka tidak mempertanyakan dan mereka tidak bisa menjawab itu. Saya membantah dengan Alkitab. Matius pasal 1 itu adalah dasar kekristenan untuk menjawab bahwa Alkitab itu benar dan satu-satunya firman Tuhan. Saya tidak akan mempercayai kitab yang 500 tahun hadir setelah tahun 96 Anno Domini. Saya tidak akan mempercayai itu. Jadi mau 1000 kali Anda berbicara karena tidak berdasarkan saksi. Bayangkan jangkanya 500 tahun dan tidak ada saksi. Apa yang bisa saya percaya? Sementara kalau kita bicara soal data ya Bang Zuma. Bang Zuma kan selalu bicara soal data. Kalau bicara soal data, ada yang namanya data kuantitatif dan data kualitatif. Itu akan membentuk suatu metode. Kalau Abang Zuma seorang yang bicara data, tentunya Abang Zuma tahu metode apakah itu. Tolong dijawab itu. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Metode apakah yang dipakai? Jangan searching di Google ya. Terus jelaskan maksudnya apa seperti itu kalau bicara soal data. Saya jelas mengatakan tahun 96 Anno Domini Alkitab selesai di Pulau Patmos. Saya jelas mengatakan, Alkitab jelas mengatakan bahwa 500 tahun setelah berselang itu ada sejarah historis Al-Quran muncul. Apa yang saya bisa percayakan, tidak ada saksi di situ. Bahkan keturunannya Abraham pun tidak ada di situ. Salomo bukan keturunannya Ishak. Salomo itu keturunannya Yakub dan Yakub itu keturunannya Ishak. Apa yang bisa saya percaya dari situ? Tidak ada saksi di situ. Sulaiman itu bukan keturunannya Ismail. Daud itu bukan keturunannya Ismail. Itu keturunannya Yakub, keturunan Ishak, keturunannya Hezron. Jelas. Ada saksinya di situ. Membentuk suatu metode penelitian di situ. Jelas historis. Fakta Alkitab jelas. Nah ini apa yang bisa saya percaya? 500 tahun muncul, saksinya tidak, bahkan silsilahnya pun tidak ada. Lalu dia berbicara 1000 panjang soal sholawat tentang Islam, tentang Al-Quran. Apa yang bisa saya percaya? Tidak ada saksi yang menuliskan. Saksi mata pun tidak ada, mendengar, melihat tidak ada. Apa yang bisa saya percaya dari Al-Quran? Tidak ada satupun. Jadi Alkitablah yang membuktikan Alkitab itu benar. Saya tidak akan mengambil referensi Al-Quran untuk membenarkan Alkitab. Tidak akan pernah. Karena kalau saya mengambilkan referensi Al-Quran untuk membenarkan Alkitab, berarti Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan, melainkan salah satu dari firman Tuhan. Ini salah total. Kebanyakan orang Kristen berdebat mengambil referensi di dalam Al-Quran. Itu salah total bagi saya. Baik sekalipun malaikat itu datang memberitakan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah. Orang yang menambahi dan mengurangi isi Alkitab, terkutuklah dia, Maranatha. Jadi Al-Quran termasuk menambahi nubuatan-nubuatan dari Allah enggak? Dia ditambahin. Kalau Alkitab di kitab Wahyu sudah selesai, mereka tambahin setelah tahun 96 Anno Domini itu. Jadi apa yang bisa saya percayakan? Taurat dalam Al-Quran seperti apa yang bisa saya percaya? Tidak ada saksi, bahkan silsilahnya pun tidak jelas. Tolong Bang Zuma jelaskan. Bagi saya Bang Zuma tidak menjawab pertanyaan saya. Sangat tidak menjawab pertanyaan saya. Bang Zuma hanya membahas satu ayat. Ada lagi ayat yang dia bahas tadi. Di dalam Galatia kalau tidak salah. Kembali lagi pada kutuk dan kutuk dan kutuk. Kan sudah dijelaskan. Bang Zuma sendiri yang baca di Ulangan 21 ayat 23. Penggenapannya di dalam Galatia itu. Jelas. Percaya Tuhan Yesus Bang Zuma. Dia Allah yang menyelamatkan Anda Bang Zuma. Dia mati bagi Anda. Saya sudah memberitakan kabar baik. Haleluya. Oke. Jadi di sini Bang Zuma, poin yang disampaikan oleh Bang Rute Kehidupan itu adalah Alkitab itulah salah satu firman Tuhan yang benar-benar dan sudah di kanon tertutup. Itu dibuktikan dalam Matius 1 bahwa silsilah Mesias itu datang ke dunia
sudah dijelaskan dari keturunan Yakub. Bahkan Nabi Daud dan Sulaiman itu bukan dari keturunan Ismail, tapi dari Yakub. Silakan Bang Juma, mau disanggah atau menerima gimana? Iya, baik. Jadi gini, Bung. Kelihatannya Anda panik. Yang Anda bahas itu silsilah Yesus. Lalu kemudian silsilah Yesus Anda mencoba tarik kepada silsilah Nabi Ismail. Anda panik kali rasanya. Matius 1 itu berbicara mengenai silsilah Tuhan Anda yang mati terkutuk itu. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tapi Anda cerdas. Anda loncat ke nomor 2. Matius 1 itu Anda jadikan rujukan. Ingat, saya akan bertanya kepada Anda silsilah Paulus. Dan saya minta Anda pertanggungjawabkan silsilah Paulus itu apakah nyampe kepada Abraham atau tidak. Entah Anda mau dapat kitab dari mana, surat kabar mana, silakan Anda bacakan kepada saya silsilah Paulus pendiri agama Anda itu. Oke, teman ya, saudara saya ya, camkan itu. Itu pertanyaan saya yang sengaja Anda menghindar supaya saya tidak bertanya. Kalau Anda bertanya metode apa yang saya gunakan? Metode yang saya gunakan adalah Amsal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu metode saya dalam mengkaji Bible. Catat. Lain kali kalau bertemu Bang Suma udah paham metode Bang Suma. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, oh di dalam kitab kami tidak ada Ismail itu, hanya disebutkan itu karena Anda membaca silsilah Yesus. Dan kalau saya sebagai orang Kristen terpelajar, saya akan malu membahas silsilah Yesus. Apalagi mencoba untuk menarasikan dia adalah raja yang datang di atas tahta Daud. Apalagi raja di atas raja. Kenapa? Yeremia 36 nomor 30 jelas tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Matius 1 menjelaskan kepada saudara bahwa Yesus itu adalah keturunan Yoyakim. Selamat datang kepada kebenaran. Jadi Yesus tidak akan pernah menjadi raja dimanapun itu. Oke? Nah, lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai Ismail, Bung, adalah lebih baik Anda belajar lebih mendalam lagi. Yang menjadi pilihan Tuhan itu adalah keturunan-keturunan Ismail. Yesaya 60 nomor 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Siapa yang menggenapi ini, Bung? Keturunan Ismail. Domba Kedar. Kedar itu anak Ismail. Domba jantan Nebayot. Nebayot itu anak Ismail. Kalau Anda nggak percaya, baca Kejadian 25, nomor 13 dan seterusnya. Inilah anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya adalah Kedar. Yang menggenapi tentang peribadatan dengan kurban domba itu siapa? Keturunan Ismail. Ada diceritakan Paulus, pendiri agama Anda. Jadi kalau Anda mengatakan, kami tidak percaya Al-Quran datang 600 tahun kemudian. Jangankan Al-Quran Anda tidak percaya. Yesus aja Anda nggak percaya kok. Yesus mengatakan, terkutuklah orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Itu kata Yesus. Yohanes 7 nomor 49. Percaya enggak Anda bahwa orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu adalah terkutuk? Tidak. Anda lebih percaya Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat dan memerdekakan kita. Galatia 5 nomor 1. Dia telah membebaskan kita dari Taurat, dari hukum-hukum, dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Bahkan Paulus menjual Yesus dengan menyatakan, kalian orang Kristen bebas untuk menyembah atau tidak. Camkan itu saudaraku. Lalu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Anda jangan pura-pura beribadah. Anda itu sudah dibebaskan. Anda nggak usah ibadah, kalian itu udah dibebaskan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 nomor 3. Apakah berlaku bagi Kristen? Tidak. Kristen membuat ilah baru dari bentukan manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib, membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan untuk Bani Israel.
Kenapa kalian yang dibebaskan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengikat kemudian masyarakat Indonesia. Ada orang mati untuk membebaskan orang Malaysia dari Undang-Undang 45. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah inilah, cobalah kita kembali kepada metode yang saya gunakan. Amsal 3 nomor 5. Kita itu berhikmat dengan firman Tuhan, Oke, bukan Bang. hikmat dengan perkataan Habis, pribadi. Bang. Pertanyaan saya, ingat saudara, Oke. silsilah Paulus, Iya, iya. silakan. Iya, saya ada. Jadi Bang Roti Kehidupan, Bang Juma udah menjelaskan tadi juga dia menjelaskan dari Amsal 3 ayat 5, dari Yeremia 36:30, Yesaya 60 ayat 7, bahkan sampai keturunan Ismail itu adalah perjanjian Tuhan. Itu kejadian 25. Terus dikaitkan juga dalam Yohanes 7 ayat 9, Galatia 5 ayat 1, Efesus 2 ayat 15, Keluaran 20 ayat 3. Nah, pertanyaan Bang Juma, nanti boleh Bang Roti Kehidupan jawab. Silsilah Paulus itu dari Abraham itu Abang boleh cari dari mana saja, Abang boleh jelaskan. Kira-kira gimana Bang? Mau dijawab? Saya jawab. Siap. Saya sanggah dulu ya. Bang Zuma ini katanya orang data. Tapi sebenarnya metode penelitian tentang data, dia tidak mengerti tentang statistik. Fatal sekali. Ke mute itu, Pak. Ke mute. Oke, sorry. Jadi saya mau sanggah ya. Jadi Zuma ini sebenarnya tidak mengerti soal data. Ilmunya tentang data itu nol. Dia bilang soal data. Kalau bicara soal data itu bicara soal evidence base. Zuma ini tidak mengerti soal statistik, tapi dia ngotot mau bicara data. Ini fatal. Mau bicara data tapi ilmu statistik tidak mengerti. Saya sudah kasih clue loh. Kuantitatif dan kualitatif itu membentuk suatu metode. Dan metode itu menjadi sebuah penafsiran, sebuah historis, fakta sejarah. Tapi Zuma tidak mengerti juga. Berarti apa? Yang Zuma sampaikan ke kalian itu adalah omong kosong semua. Dia bicara data tapi nol soal data. Bahkan metode penelitian soal data pun Zuma tidak mengerti. Jadi kalau bicara soal data, ini Zuma, saya ajar kamu soal statistik ya Zuma ya. Kalau bicara soal data, itu bicara soal kuantitatif dan kualitatif. Itu ada indikatornya. Dan kalau bicara itu akan membentuk suatu metode, nama metode penelitian, namanya metode triangulasi. Kalau saya lanjut ini, Zuma mungkin dapat 6 SKS soal statistik. Zuma mau bicara soal data, tetapi metode dalam penelitian sendiri, triangulasi, Zuma tidak mengerti. Zuma hanya menarasikan tanpa kuantitatif atau kualitatif. Tanpa data-data sejarah tahun berapa dan tahun berapa. Zuma hanya menarasikan. Dan begonya adalah orang-orang itu mau mendengarkan perkataan dia. Ini fatal. Makanya Tuhan bilang apa? Lebih baik engkau tidak dilahirkan. Engkau seperti pohon ara yang tidak berbuah. Walaupun berbuah, buahnya busuk. Sekarang kalau Zuma berkata bahwa Rasul Paulus itu seperti apa? Rasul Paulus itu jelas. Mereka mengatakan Rasul Paulus itu bukanlah seorang rasul. Rasul dari mana? Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa Rasul Paulus itu menjadi seorang rasul? Rasul Paulus itu menjadi seorang rasul, itu tertulis syarat menjadi seorang rasul adalah dia melihat tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia seorang ahli Taurat, tentunya dia melihat akan kematian dan kebangkitan. Itu syarat menjadi rasul. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Itu ayat yang ke-15 sampai ke-19. Dan mengapa Yesus sendiri yang memilih? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Saya sampaikan berdasarkan data, evidence base ini, Zuma. Kisah Rasul pasal 9 ya. Kisah Rasul pasal 9 itu adalah pertobatan Saulus menjadi Paulus ya. Di mana pada saat itu Saulus ini dia ingin pergi ke kota Damsyik. Tetapi pada saat itu dia pergi dengan rombongan prajuritnya. Pergi dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Tentunya mereka ingin menganiaya orang Kristen saat itu. Tetapi pada saat di Damsyik dia melihat sebuah cahaya. Siapakah engkau? Dia tanya itu. Dia bilang, Yesus bilang, akulah Tuhan yang kau aniaya itu. Tuhan itu maha tahu. Selain Yesus pergi menemui Paulus untuk bertobat dan sampai matanya buta, Yesus juga pada saat itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7, roh Yesus itu sendiri pergi kepada orang yang bernama Ananias.
Pergilah ke tempat itu, ke jalan lurus itu. Kabarkan tentang kabar baik kepada dia. Dan pada saat Ananias menyembuhkan mata Paulus, Paulus ketika itu bertobat dan dia menyelamatkan banyak jiwa. Jadi Paulus itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Allah itu sendiri. Dia tidak asal-asal mengklaim bahwa dia itu adalah rasul. Tidak. Jelas. Paulus memiliki syarat sebagai seorang rasul, itu jawabannya. Dan yang memilih dia sebagai rasul itu Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Bahkan Ananias mengatakan, Tuhan, orang ini tidak layak menjadi rasul. Tapi Tuhan bilang apa? Pada saat ini juga aku telah memilih dia untuk mengabarkan kepada bangsa-bangsa. Jelas dalam Kisah Rasul pasal 9. Jadi Zuma ini hanya menafsirkan ayat-ayat yang hanya sepotong-sepotong saja, tapi pada akhirnya itu menginginkan ayat yang sepotong itu menguatkan argumentasi dia. Zuma tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang tadi. Jadi sudahlah, nggak apa-apa. Jadi biarkan audiens yang membaca itu. Zuma tidak membalas pertanyaan saya. Bahkan dia mulai cungut-cungut ayat-ayat yang lain supaya membiaskan pertanyaan saya. Thank you. Tuhan memberkati. Oke, baik. Dari penjelasan Bang Rote Kehidupan, Bang Rote Kehidupan tidak menjelaskan silsilah Paulus dari Abraham. Itu yang ditanyakan Bang Juma ya, Bang Rote ya. Jadi Bang Rote Kehidupan tidak bisa menjelaskan. Nah, ini sekarang giliran Bang Juma mau menjanggah atau Iya. mau bertanya? Jangan bertanya, kasihan teman kita. Siap, Bang. Ya, oke. Jadi gini, saudara saya Roti Kehidupan, ya. Anda besok-besok Anda kalau bisa ganti nama Anda gitu ya. Ahli statistik ilmu pemerintahan. Kebetulan kantor saya nanti mau buka cabang, mungkin Anda cocok di sana. Ini sebenarnya kalau punya ilmu statistik, punya perencanaan data, analisa dan seterusnya, Anda sudah pas dengan pertanyaan saya tentang silsilah Yesus, Bung. Karena statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengetahui cara merencanakan, cara mengumpulkan data, menganalisa data, lalu menginterpretasikan di dalam presentasi. Dan saya butuh itu. Kalau Anda merasa hebat statistik, Anda berhadapan dengan orang yang tepat dan pertanyaan yang tepat. Anda mengatakan tadi, bagaimana mungkin saya percaya? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Tidak ada yang minta Anda percaya. La ikraha fiddin. Tapi tolonglah percaya kepada Yesus. Percaya kepada kitab Anda. Waspadalah kepada orang Farisi. Apa perlu saya yang menjelaskan silsilah Paulus kepada Anda? Kan malu nanti. Seorang Islam menjelaskan silsilah rasulnya orang Kristen kan malu. Anda lah yang harus yang menguasai ilmu statistik. Ya, yang paham tentang analisa, pengumpulan data. Anda yang jelaskan kepada kita, jangan melilit lidah. Atau Anda katakan saya nyerah gitu. Karena ada di kitab Anda, ya, celakalah engkau wahai keturunan ular. Jangan sampai Paulus berasal dari sana. Kalau supaya dia tidak berasal dari sana, please tunjukkan silsilahnya. Dia berasal dari silsilah yang mana nih? Saya kasih clue. Anda mengatakan Anda kasih clue, saya yang kasih clue kepada Anda. Kejadian 49. Tolong dicatat supaya jangan lupa lagi nanti. Ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya, tiba masa Benyamin dipanggil. Wahai Benyamin, engkau anakku, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku berasal dari keturunan Benyamin. Ini clue, bocoran, kisi-kisi supaya habis ini Anda jelaskan silsilah Paulus itu. Ya. Jadi hati-hati bernarasi kalau dengan Bang Suma, hati-hati. Nanti Anda kejebak sendiri. Kalau kita melihat pernyataan dalam kitab Lukas, waspadalah kepada orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang Farisi. Bagaimana pengakuan Paulus tentang dirinya? Dia mengaku sebagai orang Farisi. Di mana dikatakan itu? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Gitu cara belajar. Itu baru statistik namanya. Itu baru berdata. Kalau saudara saya ini cuman keluar-keluar aja dari tadi. Lari dari bahasan tentang kutuk manusia terkutuk yang ada Tuhan kan. Nah, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara. Kalau Anda berbicara mengenai kebenaran,
acuannya adalah Amsal 3 nomor 5. Please, mari kita dudukkan itu. Saya Muslim, masa Anda sebagai orang Kristen yang menggunakan kitab itu Anda nggak gunakan? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Karena itulah saya katakan, firman Tuhan, Al-Quran dan juga kitabnya orang Yahudi, Bani Ishak, dalam hal ini bangsa yang dipimpin oleh Musa, harus tunduk, patuh, taat kepada ketetapan, aturan dan seterusnya. Jangan kamu larikan ke anak tunggal. Karena Anda akan babak belur nanti di sana. Karena Ismail itu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhannya Abraham. Kejadian 17 nomor 20, nomor 18, nomor 25, nomor 26, Kejadian 29, nomor 21, nomor 9 sampai 21. Jelas di situ berbicara mengenai Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, Ismail akan kuberkati. Ku buat beranak cucu yang sangat banyak. Nah sekarang coba, mana Paulus berbicara tentang apa? Mana perjanjian lama berbicara mengenai Paulus? Ada? Ayo. Mana ilmu statistik Anda? Mana data Anda? Tunjukkan kepada saya sekarang. Karena Yesus meminta agar waspada kepada Paulus. Waspada kepada orang munafik, yaitu orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Makanya saya tidak mau menjadi agama Kristen. Meski di Kristen itu enak. Ya. Tolonglah. Datanya silsilah Paulus saya minta. Kalau tidak ada kita tutup aja sesi ini. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Sekarang giliran Bang Rocky Kehidupan untuk menjawab tadi. Bang Zuma ini sebenarnya sudah ketar-ketir. Dari awal kita pembahasan soal Ishak, soal keturunannya Ishak dan sampai pada Salomo, ala Yakub, seperti Yakub, Yusuf, Yehuda. Ini dia tidak sampai sejauh itu, dia sudah ketar-ketir di situ, karena berarti yang dipersembahkan itu adalah, pertanyaan saya, kalau Ishak yang dipersembahkan berarti Allah mau berhubungan dengan keturunannya Ishak. Tetapi pada saat ini Zuma tidak menjawab itu. Zuma hanya mempelintirkan, bahkan membiaskan pertanyaan-pertanyaan saya. Sekarang dia mulai mempelintir di dalam Paulus itu keturunannya siapa. Nah, Zuma mengutip satu ayat di dalam Amsal, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sebenarnya ini ayat untuk Zuma. Zuma terlalu bersandar pada pengertiannya sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Saya dari tadi awal, saya sudah mengatakan kita mengeksegesis, berarti kita menarik apa isi dari ayat itu. Tetapi Zuma memakai pengertiannya, lalu mau menyamakan pengertiannya dengan firman Allah itu sendiri. Sebenarnya ayat ini tamparan untuk Zuma. Zuma bersandar pada pengertiannya sendiri. Zuma tidak mengeksegesis ayat itu. Bahkan ketika dia melampirkan sebuah ayat, dia tidak menjelaskan ayat itu. Dia bahkan hanya sepotong ayat itu saja, tidak melanjutkan ayatnya di bawah. Itu fatal yang saya ingin tekankan orang. Bahwa orang Muslim ketika berdebat, dia hanya sampaikan kutip satu ayat, tapi tidak lanjutkan ayat di bawah. Dan ini adalah tipikalnya Zuma. Jelas dari tadi kita perhatikan, ini tipikalnya Zuma. Dan juga kalau dia perhatikan bahwa Paulus itu keturunannya siapa? Sekarang berarti Zuma tidak paham di mana masanya para nabi, di mana masanya para rasul. Makanya dia asal ngerocos. Zuma tidak paham zaman simbolik itu zamannya para nabi, dan zamannya para nabi itu berakhir sampai di mana, dan dilanjutkan dengan zamannya para rasul. Saatnya sudah tiba, penyembah-penyembah benar menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4. Zuma tidak bisa membedakan ini nabi, ini nabi. Zaman para nabi itu sudah selesai. Dan zaman para rasul itu juga sudah selesai. Di Pulau Patmos itu sudah selesai tahun 96 Anno Domini. Makanya Zuma bertanya, ini keturunannya siapa? Silsilahnya siapa? Supaya menyamakan. Dalam arti apa? Saya tidak mengatakan Muhammad itu nabi. Saya tegas mengatakan Muhammad itu bukan nabi. Karena zamannya para nabi itu sudah selesai. Dan zamannya para rasul itu sudah selesai. Jangan membohong-bohongi. Alkitab itu kanon tertutup. Tidak ada lagi kitab-kitab lain. Tahun 96 Anno Domini selesai. Interupsi bang. Interupsi. Yang ditanyakan Bang Juma itu adalah silsilah Paulus bang. Abang memiliki data. Kalau silsilah Paulus sendiri, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus tidak tertulis silsilah tentang Paulus.
tetapi hanya tertulis iman Kristen itu silsilah tentang Yesus Kristus. Gitu. Sekarang apa gunanya saya menjelaskan silsilah tentang tentang Paulus sementara kau tidak mempercayai surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dinubuatkan dari Allah untuk Rasul Paulus, yang difirmankan dari Allah untuk Rasul Paulus lalu menuliskan surat-surat itu. Kau tidak akan mempercayai kan? Jadi apa gunanya? Karena begini, saya menjelaskan tentang syarat seorang rasul saja, Anda belum tentu mempercayai Paulus itu seorang rasul. Saya menjelaskan tentang Paulus itu dipilih di dalam Kisah Rasul pasal 9, dipilih menjadi rasul oleh Yesus Kristus, roh Yesus itu sendiri. Anda belum tentu percaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul. Jadi apa gunanya saya menjelaskan tentang itu? Itu sama hal saya menjelaskan bahwa Yakub itu adalah keturunan Ishak, bukan Ismail. Tetapi Anda tetap membantahnya. Dalil dari mana ini? Lalu ingin mulai menyamanyamakan. Sebenarnya yang keter-ketir bilang orang itu keter-ketir itu dalam psikiater atau psikologi, orang yang menyatakan bahwa orang itu gugup dan keter-ketir, itu justru orang itu yang lagi gugup. Itu dalam psikologis. Karena pertanyaan apa yang ditanyakan dia tidak mampu jawab. Bahkan membiaskan pertanyaan. Ini tamparan untukmu Zuma. Zuma tidak mampu menjelaskan sedetail mungkin tentang keturunan Ismail. Tidak ada. Karena keturunan Ishak itulah adalah keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Zuma tidak mungkin tidak percaya tentang Allah yang Yakub yang menyembah Allah. Zuma tidak mungkin akan mengingkari Yehuda itu seperti apa, Sulaiman itu seperti apa. Sulaiman itu keturunannya Ishak bukan Ismail. Jadi apa gunanya kamu mau mulai bicara-bicara yang lain? Karena yang saya percaya itu nabi-nabi yang dituliskan, yang dinubuatkan, yang sesuai silsilah. Ngapain saya harus percaya Muhammad? Muhammad bukan seorang nabi. Jelas Bang Zuma. Oke, Mas Bang. Jadi Bang Zuma, Iya. jawaban dari Bang Oto Kehidupan ada tidak tertulis Bang ya dalam surat-surat Paulus, tidak tertulis tentang silsilah. Sebelum Bang Zuma menjawab, saya sapa dulu nih Bang, ada Bang Bamtri, ada Bang Mozart. Kira-kira mau kita buat 2 versus 2 kah? Biar lebih yang teman-teman ini bisa ikut juga gimana? Baiknya selesaikan dulu ini Bang. Nanti selesaikan makin dulu, ribet. silakan. Iya. Oke, sabar ya. Kasih waktu selesainya jam berapa nih Bang? Selesainya jam berapa? Kalau enggak akan selesai bicara Jam soal firman Tuhan. jam 1 tempat saya, Kepala berarti manusia tempat aja. Anda jam 12. Tepat saya Vita loh. Ya berarti sama kita berarti jam 1 selesai. 40 menit Oke. lagi. Iya. Oh iya. Silakan, Jadi Bang Zuma. oke, silakan. Anda mengatakan Paulus itu saya tidak mengimani Paulus, jadi Anda tidak perlu menjelaskan silsilah Paulus. Lah tadi Anda bertanya tentang silsilah di kami. Mulai dari Ibrahim, Ismail sampai baginda Rasulullah SAW. Apakah emang Anda beriman kepada baginda Rasulullah SAW? Enggak kan? Terus kenapa Anda tanyakan silsilahnya? Kalau itu jadikan alasan. Ini Anda ketar-ketir, tapi nuduh saya. Anda yang tidak mampu menjawab. Dalam ilmu psikologi lagi Anda bawa. Ingat, saya ini lulusan psikologi pendidikan loh. Catat itu. Ya, jadi Anda jangan bawa psikologi di sini. Cukup statistik yang Anda bawa dan Anda kelabakan di sana. Jangan lari kemana-mana. Ketika saudara mengatakan masa Nabi sudah selesai, wah, Anda perlu belajar. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Paulus di sana masuk dalam deretan nabi. Lalu Anda mengatakan bahwasanya saya tidak ngerti nabi, saya tidak ngerti rasul. Waduh, parah ini. Ya. Jadi saudara saya, ketika saudara mengatakan Bang Suma itu menggunakan Amsal 3 nomor 5, tapi dia sendiri tidak menggunakan data, dia hanya mengatakan asumsi. Saya katakan, Bung, apa yang saya uraikan itu semua berdasarkan data. Saya memegang teguh ajaran Torah itu untuk Bani Israel. Umatnya Nabi Musa. Di awal saya membawa ayat Al-Quran surah Al-Araf ayat 144, 145. Untuk membantu saudara bahwa Islam pun mengakui Nabi Musa diutus oleh Allah membawa ketentuan, ketetapan, syariat, hukum-hukum dan perintah kepada kaumnya Nabi Musa.
Dan itu harus mereka lakukan secara wajib. Saya juga sudah memberikan data akuratnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Yosua 22 nomor 5. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, bukan oleh Paulus. Hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berbakti kepadanya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini data, Bung. Ini saya sandarkan pemahaman saya terhadap firman Tuhan. Anda menuduh saya tidak bersandar kepada Amsal 3 nomor 5. Justru Anda yang tidak bersandar ke sana. Pertanyaan saya simpel. Kalau ajaran Paulus yang Anda gunakan untuk menghancurkan perintah Tuhan di dalam kitabnya Nabi Musa, maka Paulus harus jelas nasabnya. Paulus harus terang dia berasal dari keturunan mana. Karena dia telah merubah firman Tuhan. Kalau Al-Quran menjelaskan Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Mereka harus tunduk patuh kepadanya. Pada saat mereka tidak tunduk patuh kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka, maka mereka dikutuk oleh Tuhan. Dimurkai oleh Tuhan. Karena itu kemudian Al-Quran menjelaskan itu. Kita tidak minta Anda percaya Quran, tidak. Ya, la ikraha fiddin, sekali lagi. Tapi tolong percaya kepada pengajaran Yesus. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Percaya enggak Anda kepada Yesus itu, perkataan Yesus? Kalau Anda percaya, mustahil Anda mengimani perkataan Paulus. Ini dulu poinnya. Jangan Anda mengatakan, saya tidak berdata, saya kemudian ketar-ketir. Jangan. Ya. Yesus Anda percaya itu sudah cukup bagi saya. Karena kenapa? Dengan Anda percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada Paulus, Anda akan sampai kepada hidayah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Apa yang dihantamkan oleh Paulus tentang pengakuan Yesus itu? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Sekarang Anda pengikut siapa? Pengikut Paulus. Oleh karena itu saya minta, tolong tunjukkan silsilah orang yang Anda ikuti itu. Dia berasal dari keturunan mana? Bapaknya namanya siapa? Ibunya namanya siapa? Sampai kepada Nabi Abraham. Silakan. Oke. Giliran Bang Roti Kehidupan, silakan. Ya, jadi mungkin Abang Zuma ini percaya dengan perkataan Yesus ya. Amin nggak? Bang Zuma, coba jawab ya atau tidak. Amin, Bang Zuma? amin. Yes, saya percaya. Iya, Oke, betul. nanti Beliau giliran adalah Nabiullah, beliau adalah Rasulullah. Oke. Betul, saya percaya. Silakan. Bang Zuma percaya. Berarti Bang Zuma, saya lanjutkan, tidak boleh bantah ya. Waktu saya ini. Berarti Bang Zuma harus percaya Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Bang Zuma harus percaya bahwa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Berarti Bang Zuma juga harus percaya Yesus berkata akulah air yang hidup. Bang Zuma juga harus percaya bahwa aku dan Bapa adalah satu. Bang Zuma juga harus percaya bahwa Yesus itu sudah menebus, datang dan menebus juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, menebus dosa-dosa saya dan Bang Zuma dan kita semua. Bang Zuma harus percaya itu. Karena perkataan Yesus dia harus selalu menekankan dengan kata sesungguhnya, aku berkata dengan sesungguhnya. Bang Zuma harus percaya itu. Dan ketika Bang Zuma selalu menekankan tentang Paulus, tentang Rasul Paulus, saya bilang tidak ada yang salah. Kami pengikut Yesus Kristus. Kami percaya akan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa di dalam Kisah Rasul pasal 9, itu jelas Yesus yang mengutus Paulus itu sendiri. Dan ketika ada orang yang mengutus, seorang Allah itu mengutus Paulus menjadi seorang rasul, berarti dia pasti sudah menubuatkan sesuatu untuk Paulus itu sendiri. Tidak mungkin dia mengutus orang tapi tidak memberikan sebuah amanat.
Dan Bang Zuma ini mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang nabi. Ayatnya di mana Bang Zuma? Bang Zuma hanya menyampaikan saja. Itu Rasul Paulus nabi-nabi. Supaya membenarkan Muhammad itu adalah seorang nabi. Ayatnya di mana Paulus adalah seorang nabi? Paulus bukan seorang nabi. Tapi Paulus itu adalah seorang rasul. Kalau ada ayat mengatakan bahwa Paulus adalah seorang nabi, di mana ayatnya? Jangan asal menafsirkan. Ini yang saya bilang Bang Zuma memakai pengertiannya sendiri seolah-olah tahu soal firman Allah di dalam Alkitab, lalu menuangkan itu pengertiannya itu taruh di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, satu dunia ini saja kalau berbicara tentang firman Allah, apa yang dikatakan oleh Yesus tidak sanggup untuk isi. Ini otaknya Bang Zuma. Interupsi Bang. Gitu. Bang gini Bang. Tadi Bang Zuma tadi menyebutkan bahwa Paulus itu adalah nabi berdasarkan yang dibaca Bang Zuma, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-1 Bang. Tadi disebutkan Bang. Kisah Para Rasul Saya ya. catat. Iya, Kisah silakan. Bang. Para Rasul 13 yang ke-1. 13 Ayat 1. 13 ayat Silakan. 1. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1, maka ini Barnabas dan Saulus. Maka berfirmanlah Tuhan, makin tersebar dan makin banyak didengar didengar orang. Barnabas dan Saulus. Apa yang di sini? Pasal 13 ayat 1. Pada waktu itu di jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang didengar oleh Niger, dan Lukas seorang Kiner dan Menham bersamar dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nah, kasus di sini dia mengatakan bahwa adalah seorang nabi. Kita buka di dalam kitab literal ya. Kisah Para Rasul. Alkitab nggak ada salah. Rasul Paulus itu adalah seorang rasul, bukan seorang nabi. Kisah Para Rasul mana ya? Kisah Para Rasul. Nah, ayat yang selanjutnya, pada suatu ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, dikatakan Roh Kudus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atasnya, orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, di ayat yang ketiga ini jelas bahwa Rasul Paulus itu dikhususkan dengan Barnabas. Dia adalah penyambung di lidah Allah, itulah nabi. Tetapi dikhususkan oleh Allah itu sendiri bahwa Rasul Paulus itu ditumpangi tangan dengan sebuah tanda ada tumpang tangan di situ. Dia diutus sebagai seorang rasul. Tanda bahwa dia seorang rasul adalah dia ditumpangin tangan. Tidak ada yang salah dengan ayat ini. Di dalam kekristenan kami diajarkan di dalam gereja itu sendiri, ketika seseorang ingin menyampaikan firman Tuhan atau dikatakan menyampaikan firman Tuhan, itu dia harus ada yang namanya peneguhan. Dan Rasul Paulus ini diteguhkan untuk menjadi seorang rasul dengan sebuah tanda, yaitu tumpang tangan. Jadi apa yang salah? Rasul Paulus seorang apa? Seorang rasul. Karena dia sah saat itu. Ditumpangi tangan. Masalahnya di mana? Gak ada masalah dengan Alkitab ini. Makanya Zuma ini dengan Islam-Islam lain hanya mengutip satu ayat, tetapi tidak membaca ayat-ayat lain lagi. Ayat-ayat yang kebawahnya itu tidak dibaca. Jadi asal tafsir. Ini Alkitab kami lebih tahu kitab kami seperti apa. Gitu Bang Zum, jangan asal tafsir ya. Oke. Sekarang gimana Bang Zuma? Iya, kita sampai jam 1 Bang, masih ada waktu. Apa-apa. Siap. Saya hanya ingin katakan kepada saudara saya ini, dimulai waktunya Bang. Oke Bang, siap. Iya, saudara saya roti kehidupan. Anda sudah mengakui kan pernyataan Anda keliru tadi? Karena Anda sudah membaca Paulus itu ternyata nabi. Tuh, ini ilmu baru nih dari Bang Zuma buat saudara saya nih. Dicatat itu. Oh, ternyata Paulus itu nabi. Dalam kitab kita gitu. Oh, dia bukan nabi, dia rasul. Di situ nggak dikatakan rasul. Di situ dikatakan nabi. Beberapa nabi. Nabi di dalam bahasa Yunani itu propetes. Penyampai firman. Oke, jadi jangan Anda larikan ke rasul. Kata rasul dan kata nabi itu berasal dari Quran. Nabi orang yang menerima firman dari Tuhan. Bedanya dengan rasul, nabi yang menerima firman dari Tuhan dan memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul.
Nabi tidak punya kewajiban menyampaikan. Rasul adalah nabi yang menerima firman untuk menyampaikan firman yang diterimanya. Jadi rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Catat itu. Nah, ketika Anda mengatakan Paulus itu rasul, berarti jelas dia nabi. Kalau Anda mengatakan dia nabi, belum tentu dia rasul. Tapi kalau Anda mengatakan rasul, dia sudah pasti nabi. Dia menyampaikan firman. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia bukan nabi, lantas ajarannya itu berasal dari mana? Sedangkan kitabnya orang Yahudi mengatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya dan akan berfirman melalui mimpinya dan akan berkata di dalam mimpi dia. Itu nabi. Nah, sekarang Paulus menerima firman Tuhan itu, menerima catatan-catatannya itu dari mana? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu informasi dia terima dari mana? Oh, dari Tuhan. Berarti dia nabi. Sederhana kan? Berarti Anda harus akui dia nabi. Karena dia mengajarkan surat-suratnya kepada orang lain, maka dia rasul. Tapi sebelum menjadi rasul, dia nabi. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh itu adalah karangan dia sendiri. Bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas kebodohannya untuk bermegah. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam suratnya. Kan begitu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa dia itu nabi, nah coba tunjukkan di mana itu dinubuatkan. Paulus akan menjadi nabi. Tunjukkan di mana silsilah dia. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, kami tidak perlu nubuatan. Bahwa dia dinubuatkan di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian, kami tidak butuh. Al-Quran seketika datang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kami terima, kami imani. Nah, sekarang permasalahannya Paulus. Anda tidak mampu menunjukkan silsilahnya. Bukan tidak mampu, memang tidak diceritakan. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengimani sebuah pemahaman yang bertentangan dengan firman Tuhan dari orang yang tidak jelas nasabnya? Hanya berdasarkan surat. Nasabnya orang ini dari mana? Kenapa dia mengajarkan firman Tuhan itu adalah sampah? Kenapa dia mengajarkan hukum Taurat itu adalah sengat maut? Kenapa dia mengajarkan hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang mengajarkan dia? Sementara dia bukan nabi. Dia bukan rasul. Rasul bagi Kristen. Tapi pemahaman rasul itu adalah nabi yang mendapatkan penglihatan untuk menyampaikan penglihatan itu kepada orang lain. Nah, sementara yang nabi itu adalah Yesus, bukan Paulus. Yang nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesusnya, bukan Paulusnya. Paulus itu bukan nabi. Meskipun diceritakan dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, itu untuk menimpali Anda bahwa Anda mengatakan tidak ada lagi nabi. Ternyata nabi-nabi ada. Ini nabi-nabi Yunani semua nih. Ya, Lukius, kemudian siapa lagi? Simeon, Barnabas, Saulus. Ini nabi-nabi yang tidak dikenal di ajaran internal Yahudi. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong. Kalau memang Paulus tidak ada silsilahnya, Anda tidak paham silsilahnya karena memang tidak diceritakan dalam surat-suratnya. Pertanyaan saya, kenapa dengan mudah Anda percaya kepada dia? Sementara ajaran Tuhannya yang datang menurut Yesus lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik batal. Tapi melalui ajaran orang yang tidak jelas ini, Anda membatalkan hukum Taurat dengan menjadikan Yesus sebagai tameng mati terkutuk di atas tiang salib. Coba, terangkan kepada saya, di mana diterangkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Selain daripada surat Paulus. Silakan. Bang Roti Kehidupan, mudah-mudahan Abang menanggap. Saya ingatkan kembali, Bang Juma itu menjelaskan di dalam iman Islam bahwa Rasul itu mengajarkan surat kepada umatnya. Nabi itu tidak wajib. Tapi Nabi itu menerima wahyu dari Tuhan. Nah, Bang Juma juga menyinggung, nasab Paulus itu dari mana? Karena menurut Bang Juma dan keyakinannya, Rasul itu harus punya nasab. Nah, pertanyaan Bang Juma itu, bagaimana, kenapa Abang mudah percaya kepada Rasul yang nggak punya nasab? Silakan Bang. Ya, sebenarnya Zuma ini sudah masuk dalam sebuah lingkaran. Bahwa, kenapa saya bilang, dia sendiri yang mengatakan bahwa Nabi ada nasab ya. Kalau saya mengatakan dan Alkitab mengatakan Rasul Paulus adalah seorang nabi dan juga seorang rasul, mengapa demikian?
Karena dia menerima wahyu langsung dari Allah. Makanya dia dikatakan nabi dan para rasul. Jelas. Masalahnya di mana? Kalaupun dia mengatakan dia adalah ini, kenapa dia sampai menuliskan dia dapat wahyu itu dari mana sih? Ya dari Allah. Seperti kata Bang Zuma kan, harus ada nasab, harus ada wahyu kan? Ya dari Allah. Dari Allah yang seperti apa? Tertuang jelas di dalam Kisah Rasul pasal 9 tadi. Dari Yesus itu sendiri. Dari roh Yesus itu sendiri. Dari roh kudus itu sendiri. Ada ayatnya di situ. Masalahnya di mana? Kalau memang dia mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah wahyu, sebuah nasab, berarti dia seorang nabi dan dia juga ditumpangi, berarti dia mendapat dua jabatan, nabi dan juga rasul. Nah, kalau nabi dan para rasul, berarti Rasul Paulus itu nabi dan para rasul karena dia mendapat wahyu langsung daripada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus itu sendiri. Jelas. Berarti Bang Zuma sudah masuk dalam sebuah perkataan bahwa Paulus itu adalah seorang nabi dan juga sebuah tanda di dalam Kisah Para Rasul. Karena dari tadi Bang Zuma bahas Alkitab. Berarti Paulus juga termasuk seorang rasul. Seorang nabi dan juga seorang rasul. Itu perkataan Bang Zuma sendiri loh tadi saya dengar. Nah, kenapa sampai saya katakan seperti itu? Muhammad bukan seorang nabi. Dan Al-Quran bukan termasuk firman dari Allah itu sendiri. Kenapa saya katakan? Karena pewahyuan dari Allah kepada nabi atau dikatakan Rasul Paulus, meskipun ada malaikat yang datang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ditambah lagi di dalam kitab Wahyu. Ini kenapa saya nggak percaya Al-Quran itu bukan firman Allah. Di dalam kitab Wahyu itu tertulis sangat jelas di dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Terkutuklah orang yang menambahi dan mengurangi isi Alkitab. Maranatha. Dikatakan terkutuk. Jadi Alkitab di Pulau Patmos tahun 9 Anno Domini itu sudah selesai. Tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Sudah selesai. Kalau memang katakan Paulus langsung diwahyukan oleh Allah sebagai seorang nabi dan juga ditumpangi tangan menjadi seorang rasul, berarti stuck selesai di kitab Wahyu. Tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Bagaimana saya bisa mempercayai kitab-kitab yang keluar setelah Alkitab? Sementara ada Alkitab yang sudah duluan, ada kitab yang sudah duluan sudah terbentuk. Kalau mengatakan kitab itu tiba-tiba turun dari langit, itu sesuatu yang kita bisa buktikan itu berdasarkan saksi. Ini kita bicara data, bukan tiba-tiba jedak jatuh ke bumi. Ini gak masuk di akal, jedak jatuh ke bumi. Orang yang mempercayai jedak dan jatuh ke bumi itu bagi saya udah konyol sekali. Tetapi kitab yang berasal dari Allah itu pasti berdasarkan saksi. Alkitab mencatat bahwa Yesus memerintah alam semesta. Alkitab mencatat Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada saksi dan ada sejarah. Lah ini Al-Quran tiba-tiba jedak turun. Rasul Paulus kembali lagi. Pasti akan kembali ke Rasul Paulus. Ya Paulus, kalau memang Paulus sebagai nabi dan juga ditumpangin tangan menjadi seorang rasul, berarti dia dua jabatan dong. Thank you pencerahannya. Tetapi di dalam kitab Wahyu, para nabi dan para rasul di dalam itu berarti sudah selesai setelah kitab Wahyu. Sebelum kitab Wahyu kan ada surat-surat Rasul Paulus. Sebelum tahun 96 AD, Anno Domini. Itu ada surat-surat Rasul Paulus. Dan pas di tahun 96 AD, di Pulau Patmos, Alkitab selesai. Tidak ada lagi nubuatan. Lah tiba-tiba 500 kemudian muncul Al-Quran muncul. Tanpa saksi mata. Lah tiba-tiba ada aja gitu. Ini bicara data yang kuantitatif dan kualitatif, cross check silangnya seperti apa, nggak masuk dalam sebuah ilmu pengetahuan statistik ini. Sementara kitab itu harus ada indikatornya, terbukti ada indikator, ada saksi. Itu baru kitab yang benar. Thank you Bang Roti Kehidupan. Jadi Bang Juma, jawaban dari Bang Roti Kehidupan bahwasanya Paulus itu memiliki nasab dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9, Paulus dapat wahyu dari Tuhan ya. Terus
dari Bang Roti Kehidupan juga menyinggung jika Al-Quran itu memang firman, padahal di dalam kitab Wahyu itu sudah jelas bahwasanya tentang wahyunya Nabi itu udah jelas. Terakhir itu adalah Paulus dalam kitab Wahyu. Terus Bang Roti Kehidupan juga menyinggung Maaf, bahwa maaf, maaf. Dalam kitab Wahyu itu Rasul Yohanes, bukan Paulus. Paulus itu surat-suratnya. Berdasarkan baik. nasib dari Allah. Tadi kan abang, ini kan pertanyaannya tentang Paulus, Bang. Abang membawakan dari itu kan, makanya saya sebutkan. Entah abang yang salah menyebutkan dari jawaban dari Bang Juma, saya nggak tahu nih. Jadi Bang Roti Kehidupan menyebutkan juga dalam Galatia 1 ayat 69 itu bahwasanya memang udah jelas fix terkutuk. Dan itu udah ditutup dari kanonisasi, Bang, ya Bang Juma ya. Nah, silakan Bang Juma sanggahannya. Baik. Ya, terima kasih ya, teman. Jadi gini, saudara mengatakan saya masuk ke dalam lingkaran. Yang ada Anda yang masuk ke dalam jebakan diri Anda sendiri. Ya. Anda mendapatkan ilmu dari Bang Zuma bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi. Dan Paulus itu adalah rasul. Dan Anda senang di situ. Sekarang mari kita buktikan. Kita sudah mengurai dan Anda mengaminkan, mengiyakan Paulus itu adalah nabi. Mari kita lihat Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saya uraikan ayat ini, data ini. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah datang kepada Bani Israel pada masa Yesus. Sepeninggal Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW, timernya Bang, tidak pernah datang kepada Bani Israel. Host, timernya Bang. Oke? Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah nyamar sebagai Yahudi. Tidak pernah nyamar sebagai murid Yesus. Menyamar seperti domba. Sabar Bang Zuma, timernya belum jalan ini. Nanti Bang Zuma bicara terus nanti. Iya, timer. Tos, timernya. Jaringannya kayaknya. Nanti tinggal dikurangi aja Bang. Waspadalah kepada nabi-nabi yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tadi di awal saya sudah menjelaskan, serigala ini adalah keturunan Benyamin dan Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Itu Anda bisa baca di dalam Roma 11 nomor 1. Nah, ketika kemudian Matius 7 nomor 15, Anda bangga Paulus ini adalah seorang nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Ternyata dia yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena Paulus nantinya mengaku bertobat dan kembali menyamar sebagai pengikut Yesus. Sehingga dia dengan selenong boy mengambil pengajaran Torah lalu membatalkannya dan mengangkat Yesus sebagai pembatal dan dijual kepada Romawi dan Yunani. Itu poin yang perlu Anda cermati. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya Paulus itulah nabi, ingat pesan Yesus di dalam pengajarannya di dalam Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Anda berbicara mengenai Al-Quran. Siapa saksi? Saya tanya balik. Siapa saksi Paulus menulis surat di dalam bilik penjara? Ada beberapa surat yang kemudian Paulus tuliskan di dalam bilik penjara itu. Filipi, Kolose. Itu ada surat-surat yang dituliskan Paulus di dalam penjara. Pertanyaan saya, ketika dia mengaku bertemu Yesus, dia diutus menjadi rasul, itu dia dapat wahyu dari mana dan siapa saksinya? Yang dituliskan di dalam penjara itu adalah Filipi, Korintus. Itu adalah surat-surat yang dituliskan dalam bilik.
Sementara pesan Yesus, apabila ada orang berkata kepadamu bahwa dia bertemu dengan Mesias di padang gurun, ingat Anda membawa Kisah Para Rasul 9 nomor 6, itu padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsik, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menulis surat di dalam bilik. Tidak pernah mengaku bertemu dengan Tuhan di dalam bilik. Bilik itu kamar, kamar-kamar. Tidak ada tuh. Sementara yang dikatakan bilik, ya, itu artinya adalah kamar, kamar-kamar itu. Nah, Paulus itu di penjara, di dalam bilik dia menuliskan surat. Lalu kemudian ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Ketika dia di dalam penjara, dia bertemu dengan Mesias juga. Siapa yang menggenapi? Ingat, jangan ditelan liurnya tadi, dijilat lidahnya. Anda sudah mengakui dia adalah nabi. Tinggal kita buktikan apakah dia palsu atau asli. Anda uraikan aja sendiri. Ketika dikatakan dia bertemu di padang gurun, ketika dia menulis surat bertemu Yesus di dalam bilik penjara, Anda uraikan sendiri. Karena Yesus berpesan, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Nasihat Yesus agar jangan percaya kepada Paulus. Ini jelas ini data. Jangan mengatakan saya enggak berdata. Itu data akurat. Makanya saya katakan kepada saudara, ketika Anda sudah mengakui dia adalah nabi, mari kita lihat ajarannya. Yohanes 16 nomor 12 mengatakan, Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Artinya akan ada ajaran yang datang setelah Yesus, yang mana ajaran itu ketika didudukkan di pundak orang Yahudi itu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Sekarang mari kita bandingkan antara ajaran Paulus dengan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu, menerima kemudian ajaran berhaji ke Mekah. Apakah kemudian orang Yahudi sanggup menerima pada masa Yesus? Tidak. Nah sekarang kalau orang Yahudi disuruh kemudian ibadah di Yerusalem, apakah orang Yahudi sanggup pada masa Yesus? Sanggup. Jadi apa yang ada di ajaran Paulus yang tidak sanggup diamalkan oleh orang Yahudi pada angkatan Yesus? Gak ada. Menghilangkan hukum Taurat. Oh, orang Yahudi senang. Pesta hari Minggu, orang Yahudi senang dan seterusnya. Tapi kalau kita ajarkan tentang Islam kepada orang Yahudi tidak sanggup menanggungnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya ajaran setelah datang Yesus yang belum diajarkan adalah ajaran yang sangat berat. Habis, Zuma. Oke, silakan. Oke, Pak Zuma. Thank you ya. Jadi Bang Zuma ini kita dari dulu memang sudah berdebat ya. Tapi memang gini Bang Zuma. Bang Zuma mungkin sudah lupa ya. Tapi gini Bang Zuma. Bang Zuma mengatakan saksinya siapa? Yesus itu sebagai rasul. Diberikan oleh Allah firman kepada dia. Sebuah nubuatan. Saksinya siapa? Saksinya jelas. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu kayaknya Bang Zuma nggak baca. Gak baca penuh. Di mana saksinya itu Rasul Paulus atau Paulus sendiri itu berjalan dengan ahli-ahli Taurat lain. Itu saksinya. Saksi yang kedua adalah bagaimana Ananias bisa tahu kalau Paulus itu akan datang ke jalan yang namanya jalan lurus itu. Ananias tahu dari mana? Yesus datang dalam bentuk roh. Makanya dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, roh Yesus itu datang. Menemui Ananias, lalu bilang, datanglah ke rumah seseorang, di jalan lurus itu, temui seseorang yang bernama Saulus. Itu Yesus sudah terangkat ke surga. Temui dia, orang yang bernama Saulus, akan kuangkat dia menjadi seorang pilihan. Ada saksinya di situ. Jelas, ada saksinya di situ. Bukan asal bicara. Nah di dalam 1 Korintus, ada hubungan dalam 1 Korintus pasal 13. Dalam Matius pasal 7 tadi. Orang yang mengaku, karena di situ banyak yang mengaku dirinya Mesias. Mesias itu artinya apa sih? Yang diurapi. Paulus mengakui enggak dirinya diurapi? Paulus tidak pernah mengakui dirinya diurapi. Karena Paulus tahu Mesias itu artinya Kristus. Paulus tidak mau menyamakan dirinya sebagai Mesias atau sebagai Kristus.
Itu jelas. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuatan itu akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Karena pengetahuan yang tidak lenyap. Ayat 9. Sebab pengetahuan yang kita miliki tidak sempurna. Tetapi ayat 10 harus dipahami. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Di dalam ayat yang ke-10 ini, 1 Korintus pasal 13 ayat 10, jika yang sempurna, ini di dalam bahasa Yunani dia tulis, jika toteleon datang, jika toteleon tiba, to itu mengacu pada sebuah benda, kecuali dia bilang jika tonteleon tiba. Tapi dia mengacu pada toteleon, sebuah benda yang akan datang, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Yang sempurna itu apa? Alkitab. Makanya ketika Alkitab itu sudah ada di dalam kitab Wahyu, nubuatan itu sudah berakhir. Tidak ada lagi. Lah muncul di tahun yang ke-500 setelah Alkitab itu ada, muncullah Al-Quran. Nubuatan itu ada nubuatan. Atau nubuatan datang dari Allah, jedar datang. Sementara firman Tuhan dengan jelas, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nubuat termasuk nubuatan. Makanya saya bilang Alkitab itu sudah dinubuatkan dari Kejadian sampai Wahyu, itu sudah selesai. Tidak ada nubuatan lagi karena sudah lenyap. Alkitab itu kanon tertutup. Rasul Paulus tegas mengatakan itu. Yesus pun tegas akan muncul Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu itu bukan acuan kepada Rasul Paulus. Ini kitab kami lebih paham tafsirannya seperti apa. Saya tidak pernah menafsirkan kitab Anda karena saya tidak paham kitab Anda. Yang saya tahu kitab saya di dalam Matius pasal 7 itu mengacu pada sebuah eskatologi, sebuah tentang ilmu tentang akhir zaman. Bahwa setelah Alkitab itu selesai, Alkitab itu jadi dan berakhir di Pulau Patmos, akan muncul Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu itu apa? Mereka mulai menuliskan kitab, ada nubuatan-nubuatan. Di tahun yang ke-500 muncullah orang yang bernama M. Oh, saya dapat wahyu dari Allah nih, nubuatan dari Allah nih. Nah, itulah Mesias palsu. Nah, muncullah Mormonisme, saya dapat wahyu dari Allah nih. Muncullah Saksi Yehova, saya dapat wahyu dari Allah nih. Itulah Mesias palsu. Mereka pakai nama Yesus enggak? Pakai. Pakai sekali nama Yesus mereka pakai. Sehingga Tuhan bilang apa dalam konteks dalam Matius pasal 7? Aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku, hai sebuah pembuat kejahatan. Masa seseorang yang dipilih Allah diskakmat oleh Allah itu sendiri lagi? Tidak ada. Ketika Rasul Paulus dipilih oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri, tidak ada kata di mana Tuhan menarik kembali perkataannya. Tidak. Kalau Rasul Paulus itu bukan seorang rasul atau seorang utusan Allah, berarti para rasul yang lain itu pasti sudah bantah itu. Paulus kau bukan rasul, Paulus kau bukan rasul. Tapi tidak ada rasul yang bantah, karena rasul-rasul itu pun tahu, Ananias pun saksi bahwa dia dipilih oleh Yesus Kristus itu sendiri. Mungkin ini open closing untuk Bang Zuma dan juga open closing untuk saya Bang Zuma ya. Terus kita selesai, karena silakan open closing Bang. Ya, baik saudara saya ya. Pada dasarnya kita saling menghargai ya. Saya hanya menjelaskan sesuai dengan perspektif pemahaman saya terkait Amsal 3 dan 5. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Paulus, ini sebagai penutup dari saya. Coba Anda lihat, kalau Anda punya kitab sekarang, buka dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga. Nah, kalau Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, itu kontradiksi. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kalau di 97 mereka mendengarkan, kalau di data Kisah Para Rasul 22 nomor 9 justru kebalikan. Murid Yesus tidak mendengarkan. Satu, itu sudah satu terbukti bahwa Nabi palsu itu tidak mungkin berbicara benar. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 4, di situ dituliskan, dia Paulus rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14 dikatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku, Saulus, Saulus. Ini sangat jelas. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 4 dikatakan, Paulus sendiri aja yang rebah. Sedangkan di Kisah Para Rasul 26 nomor 14 semuanya rebah. Itu dua. Yang ketiga, Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi Saulus tidak dapat melihat apa-apa. Ingat, tidak dapat melihat apa-apa. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Ini apa maksudnya? Di dalam Kisah 98 diceritakan bahwa Paulus setelah bangun, dia buta dan tidak dapat melihat apa-apa. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 16 diceritakan setelah bangun, Paulus melihat Yesus menampakkan diri. Yang satu buta, yang satunya melihat. Inilah bukti bahwa apa yang diterangkan oleh kitab saudara yang mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu dalam Matius 7 nomor 15, itu bukan cuma satu nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, berarti jamak, yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka berarti jamak, adalah serigala yang buas. Berarti bukan cuma seorang. Ada banyak nabi palsu yang kompak kemudian menceritakan satu perkara tetapi tidak kompak di dalam menarasikan karena kontradiksi. Yang satu mengatakan melihat, yang satu mengatakan buta, yang satu mengatakan sendiri rebah, yang lainnya mengatakan rebah semua. Itu jelas tuh. Inilah bukti bahwa dari data ini kita bisa membuktikan. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau dalam hal ini saja sudah kelihatan nyatanya bagaimana kesalahan-kesalahan yang ada dalam ajarannya, maka begitu juga ajaran tentang firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, bagaimana mungkin kemudian disebut sebagai kutukan? Bagaimana mungkin kemudian Nabiullah, Rasulullah mati dengan cara terkutuk? Gak mungkin. Nah, untuk itulah kemudian sebagai kesimpulan dari saya, mari saya mengajak teman-teman Kristen telaah Bible dengan menggunakan akal sehat, dengan berstandar kepada Amsal 3 nomor 5. Jangan kepada doktrin dan iman gereja. Jangan doktrin bapak-bapak gereja. Tapi belajarilah Bible itu sendiri-sendiri. Kaji dengan menggunakan akal sehat. Insya Allah kalian akan menemukan kebenaran menjadi pengikut Yesus yang setia.